Assalamualaikum Bu Armita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Amin. Hari ini rasanya agak capek Pak, nggak tahu kenapa, hawanya capek, ngantuk. Oh, ya, memang suasananya baru suasana mendung ya Bu ya. Oke. Mendung terus hawanya itu bikin ngantuk memang. Betul Pak. Oke Bu Armita, apa sih Bu Armita yang mau diomongin hari ini? Begini Pak, saya itu sebenarnya punya keresahan setiap harinya yang selama ini masih saya pendam. Jadi masalah saya itu ketika saya mengajar masih kesulitan untuk mengkondisikan siswa, ngoten. Saya kan sekarang mengajarnya di kelas 1 Pak, dengan jumlah muridnya itu 16. Sekarang Bu Armita masih mempunyai keresahan yang masih dipendam, namun sekarang sudah bisa diutarakan ya Bu? Iya Pak, dengan kesempatan ini saya mau mengobrolkan itu sama Pak Amin, barangkali nanti saya bisa punya solusi Pak. Oke, Bu Armita masih kesulitan dalam mengkondisikan siswa kelas 1 karena Bu Armita mengajar di kelas 1 gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke, Bu Armita pengen apa kira-kira dari percakapan ini? Tujuan saya Pak, setelah percakapan ini nanti selesai, jadi saya punya solusi untuk bagaimana bisa mengkondisikan siswa saya. Jadi siswa saya yang cenderung kepengennya bermain terus, fokus, itu bisa fokus kembali pada pembelajaran dan bisa kelasnya itu bisa kondusif begitu Pak. Oke, jadi Bu Armita menginginkan kondisi siswa agar bisa fokus dalam pembelajaran. Itu ya Bu ya? Ya, betul. Terus gimana Bu Armita melihat kemungkinan untuk bisa mengkondisikan siswa itu bisa dilakukan Bu? Karena kita kemarin baru saja belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua itu kita juga sudah belajar tentang KSE, PSE, di dalamnya ada mindfulness Pak. Jadi sementara ini tuh saya baru berangan-angan, baru punya gambaran kira-kira kalau murid saya supaya kelasnya bisa lebih kondusif itu bagaimana kalau saya praktik pembelajaran berdiferensiasi begitu. Kemudian untuk menyiapkan siswa dari awal pembelajaran saya juga sebenarnya bisa menggunakan mindfulness dengan metode stop, itu bisa. Sepertinya begitu Pak. Jadi Bu Armita punya bayangan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian menerapkan mindfulness dengan salah satunya dengan teknik stop gitu ya Bu ya? Oke, betul Pak, betul. Nah, dalam bayangan Bu Armita, waktunya bakal kayak apa ini Bu? Iya, kalau kan anak-anak itu tidak bisa fokusnya bisa dimulai dari awal Pak. Jadi untuk praktek mindfulness-nya, saya akan praktikan mulai di awal pembelajaran. Contohnya ketika anak-anak sudah bel masuk, kemudian setelah pembiasaan berdoa bersama, anak-anak masuk kelas, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai kan biasanya berdoa Pak. Nah sebelum berdoa itu saya ajak anak-anak untuk mindfulness dulu supaya mereka itu bisa fokus, bisa hadir secara penuh di kelas. Dengan cara contohnya itu yang sederhana saja untuk kelas 1 Pak. Tarik nafas, saya hitung, kemudian mereka keluarkan bersama-sama. Tarik nafas lagi, hitung, keluarkan bersama-sama. Mungkin selama 3-4 menit nonton Pak. Kemudian yang untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu saya punya gambaran begini. Kenapa sih anak-anak saya kok nggak mau duduk diam di kelas, ngoten? Ketika pembelajaran, ketika saya menjelaskan juga mereka ada yang berdiri, kemudian jalan ke sana kemari penasaran dengan apa yang dikerjakan temannya. Mungkin saya bisa praktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk anak yang punya saya sebutnya mereka punya kebutuhan psikomotor mungkin ya Pak.
karena mereka suka jalan ke sana kemari begitu. Itu bisa saya berikan konten atau materi sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan untuk anak yang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Begitu mungkin Pak yang bisa saya lakukan. Iya, bagus sekali ya Bu Armita. Itu bisa diterapkan di awal pembelajaran untuk mindfulness-nya di kelas 1, yaitu berdoa bersama setiap pagi, kemudian menerapkan mindfulness itu dengan teknik tarik nafas ya. Untuk anak-anak kelas 1 memang ya yang ringan-ringan saja ya. Iya, betul Pak. Itu bisa diterapkan. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya ya, anak-anak yang susah dikondisikan itu coba Bu Armita itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan Bu Armita? Saya rencananya secepatnya Pak, karena saya tidak bisa membiarkan kondisi kelas saya seperti itu terus. Kalau kelasnya tidak kondusif, berarti nanti pembelajarannya tidak akan berlangsung dengan efektif. Apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pastinya akan susah untuk tercapai. Jadi bisa saya mulai besok, coba saya praktekkan selama mungkin bisa 1 minggu ke depan dulu. Nah, nanti setelah saya praktekkan itu kan saya pasti dengan observasi, kemudian saya evaluasi apakah bisa berhasil, begitu Pak. Oke Bu Armita, berarti rencananya secepatnya ya untuk rencana jangka pendeknya gitu ya Bu? Okay. Langsung dieksekusi dengan observasi, langsung kemudian diterapkan. Okay. Oke Bu Armita. Terus yang paling ingin dilakukan ya secepatnya ini, selain itu apa lagi Bu Armita kira-kira? Selain itu apa ya Pak? Mungkin ini membuat kesepakatan kelas juga perlu kayaknya Pak. Keyakinan kelas itu juga perlu sepertinya. Jadi kemarin kita itu sudah membuat keyakinan kelas. Tapi karena keyakinan kelas itu kan seharusnya selalu di-upgrade menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Ya, nah, mungkin saya perlu membuat keyakinan kelas lagi kaitannya dengan yang permasalahan yang tadi saya utarakan, Pak. Mungkin, Pak. Nah, oke Bu Armita, berarti ada rencana lagi yaitu membuat keyakinan kelas gitu ya Bu ya. Karena keyakinan kelas setiap waktu itu perlu di-upgrade sesuai dengan keadaan. Karena kalau biasanya terlalu lama itu kondisi di kelas juga anak-anak mungkin sudah kadang lupa dengan keyakinan kelasnya gitu ya Bu ya. Betul Pak. Oke, Bu Armita, kira-kira kekuatan apa Bu untuk mencapai semua tujuan Bu Armita tadi? Kekuatannya berarti itu kalau saya rasakan sih harus komitmen Pak. Saya sendiri berarti. Saya sendiri itu harus berkomitmen dulu untuk bisa melaksanakan itu secara terus-menerus. Setiap harinya berarti saya harus menerapkan mindfulness. Kemudian kalau bisa saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi meskipun tidak penuh setiap harinya. Mungkin diawali dari diferensiasi konten dulu atau produknya atau prosesnya dulu begitu Pak. Iya. Oke Bu Armita. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Armita ambil? Kemungkinan bagaimana Pak maksudnya Pak? Gini, peluang atau kemungkinan apa setelah Bu Armita melakukan itu tadi, salah satunya komitmen untuk melakukan semua tadi secara terus-menerus, ya kan? Ya harapannya itu nanti ada perubahan meskipun sedikit dulu dari siswa saya begitu. Yang awalnya dia tidak bisa fokus ke pembelajaran, jadi makin lama makin fokus.
Kemudian saya juga bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dari pembelajaran diferensiasi tadi. Gitu Pak mungkin? Oh iya. Oke, Bu Armita. Jadi tadi dari hasil cakapan ini ya kan, harapan Bu Armita tadi semoga bisa tercapai semua ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu Armita, baiklah. Kita sudah berada di ujung sesi ini Bu Armita. Iya. Kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, yang awalnya mungkin saya pendam sendiri masalah saya, jadi saya punya kesempatan untuk mengungkapkan kepada Pak Amin hari ini, kemudian kita juga sudah mencari solusinya bersama-sama. Tinggal nanti ini saya harus praktekkan dan saya harus konsekuen begitu Pak. Harapannya supaya ada perubahan dari murid saya yang awalnya tidak fokus bisa menjadi fokus, kemudian yang awalnya kelasnya kurang kondusif bisa terkondisikan begitu Pak. Ya, berarti Bu Armita sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya. Gambaran untuk solusi semoga bisa diterapkan. Baik, kalau begitu Bu Armita, kita bisa bertemu lagi minggu depan ya Bu Armita. Saya ingin mendengar cerita loh seperti apa hasilnya tadi semua solusi yang akan Bu Armita terapkan. Iya, baik Pak. Oke ya sudah Bu Armita, sampai bertemu minggu depan. Iya Pak. Nanti kalau misalnya dalam praktik saya menemui kesulitan atau hambatan-hambatan yang baru nanti bisa saya obrolkan lagi dengan Pak Amin. Barangkali nanti bisa dapat solusinya lagi begitu. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Armita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.